Itu untuk stack yang diberikan, tapi lihat Kabuki satu freestyle dulu bos, berhasil mencatat seorang stun. Wombo-combo coba diberikan dan bakal Fighters gak kena ke siapa-siapa. Facehager berhasil bisa mundur dan Hai masih bisa selamat. Tidak ada stun, akankah Menurut aku Kenapa? damage-nya lebih sakit di Onyx. Oke, 2 untuk Onyx, tapi ternyata kali ini Sans menjadi jungler dengan Harley-nya lagi. Wow, ini dia bakal bisa ditumbangi dengan cukup mudah, tapi kita bakal langsung saja menuju ke game yang ketiga. Line of Zone akan membuktikan siapa yang akan mendapatkan kemenangan untuk di game ketiga kali ini. Aura Fire ataukah Onyx Esports. Dan bahkan Hai yang mencoba untuk mendapatkan satu buah orange buff di arah top lane sana, ternyata gak berhasil. Sedangkan lihat Godiva langsung pop up dengan Petrify dan juga gak mendapatkan apapun Thalia. Yap, kali ini nampaknya mencoba untuk di-invade aja jungle yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi begitu pula dengan adanya Keira yang langsung memukul mundur dengan adanya Popol dan Kupa. Ini akan membuat Onyx bakal lebih sustain lagi. Sementara itu Keira cukup sekarat, dia harus mundur kembali ke arah belakang. Begitu pula dengan adanya Hike berbekal purple buff. Tapi dari Hike-nya sendiri dia harus kembali lagi. Dia masih harus mengumpulkan dari orange buff-nya. Dan Onyx Esports menurut aku kalau ini di drag kalah late game, Hike bakal susah banget nantinya buat ditumbangin sebagai jungler dari Aura Fire, Ranger Mas. Yes, tapi dalam top lane sana Kabuki udah memberikan informasi 3 orang terbuka. Vision dengan cukup jelas, Trian bahkan dapetin semua jungle di arah top lane yang diamankan dengan pasti. Kabuki masih level 3, nggak mungkin bisa melakukan pick off dengan cukup mudah. Apalagi cewek dari sebuah Belerik yang bakal coba untuk kabur menuju ke arah belakang. Hai memberikan damage di depan sana. Lihat stacknya baru 2 dan bahkan 4 belum stack yang dimiliki oleh seorang Hai. Dan damage-nya belum terlalu sakit untuk menuju seorang cewek. Dilihat Trian di depan sana belum punya satu shadow kill, tapi ternyata memaksakan keadaan dari Imagine juga pocket drink. First blood akan didapatkan oleh Sans di arah tengah. Parsianya meledak balon hijau. Duar wow di tengah sana Thalia. Iya, sementara itu Kiboy kali ini juga menjadi pilihan. 1 tukar 1 sejauh ini untuk di 2 menit pertama. Tapi kali ini Hike cukup sekarang terkena shadow kill dan langsung aja ditumbangkan oleh Drian. Satu lagi point pick off terhadap jungle yang dimiliki oleh Aura. Dan otomatis Onyx dengan sigapnya langsung memulai turtle yang ada. Dan hanya ada Keira di situ. Gak mungkin dari Aura Fire untuk melakukan kontes, Ranger Mas. Tidak mungkin melakukan kontes dan Keira pun juga nggak punya flicker. Jadi dia nggak bisa masuk ke arah dalam. PDSX dibuka untuk melakukan clearing minion saja terlebih dahulu. Dan buat kalian jangan lupa untuk nonton Lord Weekend di YouTube Mobile Legends Bang Bang Indonesia tanggal 13 September 2021. Dan kita bakal back to the game. Di arah bottom lane seperti Keira agak sedikit tertinggal oleh seorang Boots dari mulai segi levelnya. Walaupun tidak berbeda jauh, satu level cukup sangat-sangat berpengaruh ketika team fight nih kalian. Iya, apalagi di menit-menit pertama kayak gini, menit-menit early game di bawah menit kelima, perbedaan satu level ini bisa sangat berarti. Apalagi dengan adanya Boots yang cukup konsisten nantinya, ini bakal meliding lagi dari segi network maupun level. Tapi sudah ada Badan Kupa karena seorang Facehager dan Deadly Magic-nya juga sudah berhasil di-connect dan nampaknya langsung aja menjadi instant kill karena power dari seorang Harley juga cukup sakit. Sementara itu di area top lane sudah ada Kabuki yang ingin melakukan wave dragon tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Drian. Shadow kill-nya belum masih menumbangi karena sudah ada Hike juga yang langsung membantu keberadaan dari Kabuki. Dan justru Sewe yang kali ini harus tumbang di arah top lane, Ranger Mas. Pertukaran 2 untuk 1 itu tidak terjadi, tapi 1 untuk seorang Kabuki yang masih bertahan. Itu keuntungan untuk tim Onyx Esports yang dimana kehilangan cewek. Lihat di tengah sana bakal coba dipaksa. Combo-combo coba langsung hilang begitu saja. Onyx Esports kehilangan 2 poinnya, kali ini disusul 3. Dan bahkan Aura Fire walaupun ketinggalan dari segi goldnya, mereka masih coba untuk memberikan permainan yang luar biasa. Di arah bottom lane ada Ruby yang coba untuk mengganggu pergerakan, tapi Facehager bakal mundur dengan 1 buah wings by wings-nya. Ingat, Facehager tidak boleh terlalu banyak terpick off karena dia ada super deal damage yang cukup besar untuk mengcover para pemain tadi tim Aura. Melihat dari tim Aura Fire di arah bottom lane, mencoba untuk menuju ke seorang Kiboy, dipasang begitu saja, Rough tadi dikeluarkan. Dan bahkan Kiboy kali ini mencoba untuk ditarik, Amapeda telah dikeluarkan, gak ada cover dan pun mengkating dari arah belakang. Godiva harus sumbang, Brave Fighters menyelamatkan jiwa dan raga tapi dikejar. PDSX dikeluarkan, High kami mencoba untuk mengcover, menuju ke seorang Sans, ada piringnya, tapi di sana Sans harus hilang dengan 1 kali putar lagi, tapi no,
no, Hai terlalu memikirkan dirinya, jadi dia memilih untuk mundur terlebih dahulu. Gak mau memaksakan keadaan, tapi ditukar dengan ada Drian. Pertukaran yang betul-betul adil dan cuan untuk kali ini Okumawa. Iya, bagaimana dari high-nya yang super sustain banget dengan Uranus yang dipakai oleh dia. Tapi ingat semakin lagi, Onyx Esports mereka punya keunggulan yang sangat besar dari draftingnya sendiri. Kita tahu banget bagaimana hero-hero yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ini damager semua, ya Musa, Harley, Pokok Lapu, bahkan Bellery nantinya bakal berperan sebagai tank meskipun sekarang masih bermain di gold lane. Untuk Aura, yes, mereka bisa nge-hold di early-nya. Mereka punya jungle yang sustain yang kuat kembali. Ada Uranus. Bakal menuju ke arah turtle. Ternyata para pemain dari tim Aura Fire yang lebih utama untuk mendapatkan turtle kali ini. Sedangkan di tengah sana langsung ada Rock Wave dikeluarkan. Ada Brave Fire menuju ke arah Godiva menjadi pilihan, tapi high fokus objektif menuju ke arah seorang Drian digocek begitu saja. Tapi di sisi lain malah seorang cewek yang harus ditumbangin. Udah dapetin satu buat turtle, dapetin satu cewek lagi. Itu kerugian untuk Onyx Esports. Dan Legend juga Pokertrick bakal coba di follow begitu saja. Kabuki masih bisa bertahan dengan setitik darah terakhir, Thalia. Iya sih, itu benar-benar tipis banget. One hit basic attack pun bakal bisa menumbangkan seorang Kabuki. Tapi sayang sekali tidak ada backup lanjutan. Sementara itu dari High, dia berusaha untuk berotasi dulu, setup ulang, lebih sabar lagi dari kedua belah tim. Sementara Godiva, dia berusaha untuk melakukan rotasi aja, ngecek, fast check, dan memberikan informasi. Dan sedangkan Keira di arah bottom lane 1v1 dengan Boots. Dengan adanya level yang kali ini sudah disamakan kedudukannya oleh Keira, kita akan melihat siapa yang akan lebih unggul dari laning phase-nya Ranger Mas. Oke, betul banget. Tapi Kabuki masih coba untuk bertahan. Kabuki bakal bisa diambil kalau dia memaksakan keadaan, karena 3 player dari tim Onyx udah standby on position. Pesager is coming, bakal coba untuk mengcover begitu saja. Fokus menuju ke arah satu buah gerobak, tapi lihat Godiva mengganti. Deadly Magic Pokertrick dimasukin Rafael untuk menghindari semua damage yang diberikan, tapi ternyata masih masuk. Dan bahkan cewek yang harus hilang. Duel terkadang cukup bagus dari seorang Kabuki. Lagi-lagi Onyx yang mencoba untuk nge-ganking, tapi Onyx yang bakal kehilangan playernya. Mencoba untuk mengcover seorang Keyboy di depan sana dari sana, tapi ternyata Kosil yang dikeluarkan harus mundur. Mereka harus merelakan satu turret di arah top lane sepertinya untuk tim Onyx Esports, Thalia. Iya, berusaha untuk melakukan cutting minion juga di arah top lane agar tidak terdorong wave minion yang dimiliki oleh Aura Fire. Tapi sementara itu kali ini dari Onyx di arah mid lane sudah dipantau aja keberadaannya oleh Godiva dan juga Hike. Belum ada team fight lanjutan, belum ada setup atau inisiasi lebih lanjut dari seorang Hike, dan nampaknya Hike di sana hanya the power of presence aja. Dia ingin menakut-nakuti keberadaan dari seorang Drian, menzoning karena turtle kali ini sudah mulai sudah di start oleh teman-teman dari Aura Fire. Dan akankah akan terjadi kontes, karena kali ini dari Godivanya sudah terkena damage yang cukup sakit, tapi Raw Wave-nya berhasil menyelamatkan diri dari seorang Godiva. Masih bisa selamat ke arah belakang Ranger Mas. Masih berhasil selamat, tapi high-nya di arah top lane sana bakal coba dapetin turtle dengan mudah. Gold mesti coba diungguli, tapi Kabuki kali ini menyelamatkan seorang Drian Wave dengan cukup cepat. Dan bahkan Drian gak punya quad shadow, Drian bakal coba ditumbang di depan sana. Dan bahkan poinnya dikasih ke seorang High, sengaja dikasih ke arah seorang High biar High kali ini dapetin gold yang lebih maksimal untuk junglernya. Karena setelah dikeluarkan Sans hampir saja di pick off, tapi lihat reflektor yang luar biasa dari seorang bot di cancel saja begitu oleh seorang Godiva. Air terjun pengantinnya kali ini membuat seorang burung dan seorang pesaker selamat kabur ke arah belakang. M1 Vendor telah dikeluarkan, Keyboy jadi pilihan. Rafael berhasil mendapatkan 1 poin, tapi Keyboy-nya cuma bisa terdiam. Wombo combo combro, gua bisa bilang Aura kali ini bermain dengan luar biasa, dan bahkan chemistry-nya udah benar-benar step up to the next level, Thalia. Yap, kali ini bahkan dari Aura benar-benar mendominasi. Begitu pula dengan ada Boots yang nampaknya ingin menzoning balik keberadaan dari Aura, tapi ternyata damage yang diberikan oleh Boots masih bisa ditelan semuanya, masih bisa ditahan oleh Hike. Bahkan Hike tidak bergeming sedikit pun. Dan kali ini dari Godiva sudah mulai memantau aja di arah orange buff milik Onyx Esports. Dan akankah keberadaannya ini diketahui oleh teman-teman Onyx? Dari itu dia Boots sudah memberikan informasi, sudah ada Godiva di arah sana, tapi Godivanya masih bisa lolos dengan lincahnya. Dan kali ini terkena Deadly Magic, dan lagi-lagi Raw Wave berhasil menyelamatkan diri dari seorang Harley. Tapi sementara itu sudah ada Shadow Minion aja di arah mid lane. Kali ini Facehager benar-benar diincar, langsung aja di pick up. Yakangnya sementara dari Keira dan juga Hike mencoba untuk menahan damage dan gempuran dari teman-teman Onyx Esports. Langsung mundur lagi ke arah belakang karena mereka sudah kehilangan partial, Mas. Oke, langsung clear minion di arah tengah. Partialnya tidak bisa di-cover karena tidak ada seorang Godiva. Dan di sini benar-benar terbuka sangat jelas Godiva ketika menggunakan roamer dari seorang Kadita.
Dia bisa nge-backup dengan cara Rover dan juga lihat langsung hilang begitu saja. Damage yang diberikan langsung memberikan seorang cewek pressure yang harus tumbang. Cewek di commit, over commit di arah tengah, membuahkan satu distraction di arah top lane. Turret bersedia amankan. Bakal mencoba untuk mundur kembali dari seorang Kabuki is coming, tapi Vexhagar sudah kembali ke line of down. Mereka memiliki jumlah yang unggul. Akankah mereka agak sedikit team fight di dekat-dekat lot, atau mereka masih mau coba untuk menunggu ke arah seorang cewek, Thalia? Yap, kita akan menunggu nih, akankah pecah lagi peperangannya. Tapi sambil menunggu, kita mau mengingatkan ke kalian bahwa vote momen game favorit kamu di Snackfeed untuk mendapatkan atau memenangkan skin spesial. Langsung aja download dan jangan lupa di vote. Dan back to the game sudah ada Hai yang kali langsung digigit dengan ada Padam Kupa. Tapi Hai masih terlalu sustain, dia masih bisa bertahan dan menerima damage dari semua teman-teman Onyx. Dan bahkan kali ini purple buff-nya masih bisa diselamatkan oleh Onyx. Tapi sementara itu Padam Kupa lagi-lagi untuk memperlambat pergerakan dari Uranusnya. Hike-nya masih terlalu tebal. Onyx Esports mereka ini PR banget untuk numbangin hike-nya, karena hike-nya udah agresif, dia ngurus jungle, tapi dia juga susah banget untuk di pick off, kan Mas? Yes, kita lihat di sini para pemain dari tim Aura Fire mengungguli dari segi 4 poin kill. Lord terbuka dengan sangat jelas, tapi mereka harus disiplin dari laningnya terlebih dahulu. Godiva, ketika Kabuki ada di tengah untuk melakukan satu buah turret push dan PDS telah dibuka. Keyboy langsung memberikan satu buah gigitan terhadap Vexhagar, tapi ternyata Kupanya nggak sampai. Kira yang menjadi pilihan kali ini juga pun tidak tergigit oleh seorang Kupa. Godiva di depan sana mencoba di-commit, masih coba untuk kabur, masih ada pasif yang diberikan seorang Godiva, dan bahkan pasif dari seorang Kadita ini benar-benar menyelamatkan Kadita Godiva dari kebarbaran permainan seorang Godiva, Thalia. Yep, betul banget. Tapi kali ini dari CW juga sudah membuat dominance ice. Ini akan mendinai Regen yang dimiliki oleh Hike. Dan sesaat lagi kita akan melihat akan tangan yang pecah ini bisa diamankan oleh Onyx Esports berbekal dominance ice, karena Lord juga sudah hadir di tengah-tengah land of down, Omawa. Iya, dengan Lord yang segini ini harus banget dari Aura Fire kumpul 5 ya. Dan Thalia ini akan ada tim fight yang terjadi seharusnya. Yap, ini sudah ada Federasi yang di pop up, tapi nampaknya masih ditahan aja oleh Vexhagar dari Onyx. Mereka belum ingin melakukan inisiasi untuk masuk mengkontes keberadaan Lord yang sudah dimulai oleh Aura Fire Ranger, Mas. Oke, tapi kali ini lihat bakal terjadi team fight para pemain dari tim Aura Fire. Mereka udah stand by position. Rafael telah dikeluarkan dan bahkan ditarik mundur retreat. High Deadly Magi dan juga Pocket Trick udah masuk, tapi sepertinya dia masih akan bertahan. Satu WM Van dikeluarkan, Cewek menjadi pilihan, tapi ternyata Cewek di sini masih coba dengan di combo. Fanatic dikeluarkan, Cewek pun harus hilang. Shadow kill dan bahkan terbagi 3. I'm offended, don't run Moskin Trian. Gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang. Mau jadi goyang 2, hilang ini bencana. Ketika Lord terbuka sangat bebas untuk para pemain dari tim Aura Fire, dan bahkan Lord kayak ini bakal coba di take over oleh tim Aura. Retribution sangat dipentingkan di sini, sangat lagi andalkan, dan Boots bakal ngedistraksi itu semua. Boots berada di garis depan, Rafael dikeluarkan, Keyboy menjadi pilihan, hilang begitu saja masuk ke sebuah air terjun pengantin yang dimiliki dari tim Aura Fire, yang membuat Onyx Esports harus merelakan Lord yang pertama. Lordnya diambil, Godiva become the MVP for me for this match, Thalia. Iya, terculik satu demi satu pemain yang dimiliki oleh Onyx Esports. Bahkan kita melihat players goal by Livin Mandiri. Kali ini Kabuki mengungguli di atas Suns, dan dengan adanya Lord ini makin memantapkan pergerakan dari Aura Fire untuk memenangkan di game kita yang ketiga kali ini. Tapi akankah bisa? Karena sudah respon kembali teman-teman dari Onyx Esports, sementara Lord yang akan langsung bergerak ke area bottom lane sudah dipantau aja, ditunggu oleh CW dan juga Popol Kupa. Suns mencoba untuk melakukan inisiasi penculikan, tapi sayang sekali targetnya merupakan Kiera, bukanlah target yang optimal, Ranger, Mas. Alright, betul sekali, bukan target yang bagus untuk di-commit, tapi memang itu adanya. Dan lihat, Hai sudah barbar, Hai level 15 di depan sana. Lord bakal menjadi pilihan. Onyx Esports mencoba di push full mode dengan satu buff esek. Lord dengan sangat bebas, Cewek memberikan damage di depan sana, dan juga badannya, jiwa dan raga dikeluarkan. Tapi ternyata Lordnya hampir saja tidak bisa tumbang. Super Minion masih bergerak, bahkan udah gak ada source damage yang diberikan lagi. Inhibitor sudah hilang di area bottom lane. Rian mencoba untuk mengcover bersama dengan seorang Boots secara top lane sana. Tapi satu celah yang besar dimiliki Aura Fire. Bottom lane terbuka, dan bahkan kita lihat Bolt-nya memiliki 5.000 perbedaan.
Hai mencoba di commit, tidak boleh terlalu masuk. Semua damage yang diberikan itu untuk stack yang diberikan. Tapi lihat Kabuki, satu freestyle dulu bos berhasil mencatat seorang stun. Wombo-combo coba diberikan dan bahkan Breviters gak kena ke siapa-siapa. Facehager berhasil bisa mundur dan Hai masih bisa selamat. Tidak ada stun. Akankah sang naga mengamuk memberikan apinya? Karena 4 pemain dari tim Unique Esports mencoba untuk bertahan dan gak bisa. Mereka semua di commit dan bahkan tersisa seorang diri di frontliner menjaga perimeter atas inhibitor turret di arah mid lane-nya Thalia. Yap, sudah 2 inhibitor tumbang dari Onyx Esports dan kali ini Boots mencoba untuk menahan seperti kata Ranger Mas di arah mid lane-nya. Tapi kali ini dari Aura Fire, mereka nggak mau terlalu overcommit. Mengingat sudah tidak ada lagi wave minion yang mendukung keberadaan dari mereka untuk melakukan end base. Mereka mundur kembali, tidak ingin terburu-buru dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 67% di tangan Aura. Tapi kita akan melihat Lord yang nanti bakal hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Akankah ini bisa menjadi Lord bagi Onyx untuk membalikan keadaan, atau justru Aura Fire makin memantapkan langkahnya lagi dengan adanya Lord yang kedua. Bahkan dengan Lord yang pertama tadi, Onyx Esports sudah cukup kewalahan untuk menahan damage yang diberikan oleh Aura Fire, Om Wawa. Iya, Aura Fire ini Uranusnya sangat annoying ya. Di garis depan dia juga sudah punya Oracle, Radiant, Dominance, Ice, Brute Force juga bahkan. Jadi sulit banget untuk bisa nge-burst down pemain dari Aura Fire. Apalagi kalau Onyx Esports mereka telat untuk menjadikan itemnya. Lihat bagaimana Hai, dia hanya menerima semua damage yang diberikan ke arah dari dia sendiri. Dan burst damage-nya bakal masuk dari Hayabusa dan Harley. Dan kalau dari 2 hero ini gagal untuk nge-take down 1 aja, masih ada 1 cadangan, ada lapu-lapu. Tapi itu apakah cukup bagi Onyx Esports? Karena mereka terpressure banget aja Mas. Ya sepertinya nggak cukup, tapi ternyata lihat di depan sana dua mereka masih ditahan. Cewek lagi-lagi menjadi sandbag sepertinya dari Aura Fire. Mereka tahu kalau mereka komit ke arah cewek untuk kali ini mereka bakal kehilangan momentum. Dan Kabuki memang dispesialisasikan untuk seorang Suns. Benar-benar dipastikan Suns akan menjadi targeting utama. Hai, cuma dapetin stack aja dari turret. Cuma dapetin sedikit aja biar stack ketika teamfight tidak terlalu jauh ketika berada di garis depan. Tapi kalau aku bisa bilang, Onyx Esports mereka harus coba untuk nge-trigger pasif dan ultimate dari seorang Godiva terlebih dahulu sih. Kalau itu udah keluar, mereka baru bisa ke arah backline karena Facehager masih bisa terbang. Dan bahkan Boost tadi berkali-kali udah Brave Fighters ke arah belakang, tapi Facehager bisa terbang. Lapu-lapu dengan pedangnya bisa apa, Opung Wawa? Iya, sulit banget untuk bisa memancing. Dan itu dia skill yang memang harus dikeluarkan. Karena Aura Fire mereka mengandalkan semua source skillnya. Dan kalau bisa dipancing ke sana, ada masa cooldown, masa dimana ada jendela untuk Onyx Esports masuk dan bisa membalikan keadaan. Dan itu sedang dicari oleh Onyx sendiri. Boots udah punya BOD memang lebih besar dari segi burst damage-nya. Tapi apakah sanggup di sini Ranger Mas? Yes, bakal Lord sudah mulai dicolek. Cewek udah membuka vision. Ini tandanya bakal ada team fight. Tapi Hai bakal fokus ke arah seorang Rian. Kera di depan sana memberikan sebuah posisi. Konsel dikeluarkan. Boots menuju ke arah seorang Godiva. Targeting utama. Boots yang bakal coba di-commit. I'm of Vendor dikeluarkan. Boots mencoba bertahan. Tapi flicker ke arah belakang. PDS masih bisa dikocek. Tapi di sini lihat. Bootsnya masih berhasil hidup. Dan bahkan soft skills yang sudah banyak dikeluarkan. Seperti yang udah aku bilang. Memancing dari Raw Wave yang bahkan ketika tidak ada Raw Wave, tidak ada PDS, Kera nggak punya I'm of Vendor. Team fight Aura Fire harus benar-benar dipukul mundur. Mereka nggak punya salah satu buah crowd control yang luar biasa dengan burst damage. Jadi, mau tidak mau, dia masih coba untuk bertahan. Tapi ada Boots depan sana, ada Tribution sangat diandalkan di sini. Berhasil diamankan dengan baik. Dan bahkan, Boots sudah gak punya flicker lagi. Rafael telah dikeluarkan. Kera menjadi pilihan. Daily Magic dan juga Poketrick udah mulai masuk. Tapi ternyata Kera masih bertahan. Hai di depan sana, seorang diri menjaga semua damage yang diberikan. Masuk, cewek tertinggal. Seorang diri, tak ada yang menemani. Jomblo, tapi dua flicker yang baik dari Kabuki menuju seorang Rian. Dan bahkan Sase yang terpick up. 1 hilang, 2 hilang. Ini bencana. Mendapatkan Lord, kehilangan 3 player bukan hal yang baik, Thalia. Iya, bahkan kali ini nampaknya dari Aura Fire mereka benar-benar ingin komit untuk mengamankan kemenangan di game kita yang ketiga. Boost bersisa dengan adanya Keyboy untuk mempertahankan gempuran dari Aura. Walaupun tidak ada minion yang bisa mensupport keberadaan dari Aura, tapi nampaknya ini Onyx Esports mereka benar-benar harus berhati-hati karena kali ini sudah mulai dipaksakan aja. Base-nya terbuka lebar dan kali ini langsung aja objektif benar-benar ke arah base-nya. Bahkan game kita yang ketiga Aura Fire berhasil mengalahkan sang Raja Langit, Ranger Mas. Aura Fire sang naga terbang sampai ke langit dan menurunkan sang Raja Langit, ditarik menuju bumi. This is it. Aura Fire